Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Akses tol bandara yang menuju ke Pik 2, bagian dari tol Katara Kamal Teluk Naga Rajek seksi 1 yang menghubungkan tol Sediatmo yang ada di kanan kita ataupun tol bandara sampai ke area yang ada di Pik 2 sudah dibuka pada tanggal 9 Oktober lalu. Pembukaan ini akan berlangsung sampai tanggal 20 dan masih fungsional. Tarif yang diberlakukan masih Rp0. Waktu tempuh yang tadi kita sempat coba dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju ke area yang ada di Pik 2 adalah 10 menit dengan rata-rata kecepatan 80 sampai 100 km. Ini adalah gate untuk tol Kosambi 1 ataupun akses menuju ke Pik 2. Belum ada tarif yang diinformasikan di tabel yang ada di plang. Ya, pembukaan akses tol ini juga untuk mendukung acara Wonderful Indonesia Tourism Fair yang dilaksanakan di sebuah gedung ataupun bangunan yang cukup besar yaitu NICE, Nusantara International Convention Exhibition di Pik 2 ataupun NICE tadi. Nah, ini dia gedungnya ataupun bangunannya. Jadi nanti setelah 20 Oktober kita belum tahu akan tetap dibuka terus dengan tarif atau sudah mulai ditutup. Yang jelas akses ini sangat membantu untuk masyarakat yang datang misal dari luar negeri ya, mungkin warga Indonesia atau juga para pengunjung wisatawan hendak menuju ke Pik 2 maka dapat dijangkau dengan mudah dan tidak perlu ke arah tol Jor 1 kemudian ke Pik 1 ke Pulau Golf ataupun Golf Island dan menyeberang ke Riverwalk Island serta sampai di Pik 2 itu sendiri. Area Convention Center di sini memang sangat besar dan dimaksudkan juga nanti untuk melaksanakan event-event internasional ataupun acara-acara internasional, expo-expo dan berada di dekat bandara agar memudahkan akses menuju ke acara tersebut. Nah, ini adalah peta yang ada di Google. Kita bisa lihat jarak udara dari Terminal 3 ke Pik 2 kurang lebih 7,5 km. Ini jarak udara, jarak lurus. Sedangkan untuk menempuh melalui tol ya nanti kita akan coba dan langsung juga kita akan hitung waktu tempuh dari area keberangkatan Terminal 3 sampai ke arah keluar ataupun gate tol Kosambi 1 yang langsung menuju ke Jalan Lingkar di dalam Pik 2. Sebelum kita sampai di sana, dari arah Pluit ini adalah akses yang seharusnya nanti juga dapat dilalui ke arah Pik 2 tanpa harus lewat tol Jor 1 menuju ke Pik 1. Akses ini belum dibuka karena pekerjaannya belum selesai. Di sini overpass ataupun layang yang akan menyeberang ke arah Pik 2 belum tersambung. Yang kita bisa lihat adalah pilar-pilar dan ada pekerjaan sedikit demi sedikit ya, balance cantilevernya mulai dicor sehingga nanti di tengah tol tersambung keseluruhan membentuk jembatan layang termasuk yang dari arah Pik 2 menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi saat ini yang sedang dioperasikan ataupun sudah dibuka fungsional itu adalah yang dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pik 2 dan dari Pik 2 menuju ke arah Pluit. Nah, kalau sudah selesai secara keseluruhan termasuk simpang susunnya ada di belakang, akses dari Pik 2 menuju ke bandara akan lewat jalan yang ada di samping kita bergabung dengan tol Sediatmo. Kemungkinan besar waktu tempuh juga akan sama, sekitar 10 menit dari area masuk ke pintu tol Kosambi 1. Agar lebih mudah kita memahami lokasi dari Pik 2 dan akses bandara, ini adalah peta image Google Satellite. Ini tadi jalan yang kita lewati dari tol Sediatmo. Jalan tol baru ini melintasi kali ya yang ada di sekitar Dadap dan terus bersanding dengan jalan akses yang dari arah Pik 1 atau juga Riverwalk Island, Golf Island. Tidak langsung bergabung dengan akses jalan tersebut, namun dibelokkan ke arah barat terlebih dahulu, baru ada gate ya ataupun off ramp dan on ramp di sini.
Nah, ini off-ramp yang menuju ke arah Kosambi. Hanya saja Kosambi itu tidak dibuka. Kemudian yang sudah dibuka itu hanya ke arah Peak, ya. Dan dari arah Peak ke arah tol Sediatmo kembali. Kosambi sendiri yang kita ketahui setiap hari juga banyak ya terjadi kepadatan kemacetan arus lalu lintas karena juga cukup padat ya dari para pengguna, mungkin para pekerja industri, para pekerja pergudangan yang ada di sini, angkutan-angkutan yang cukup besar. Nah, itu juga memerlukan akses-akses yang lebih cepat menuju ke tol. Terusan dari tol Katara ini menuju ke arah Teluk Naga ini masih belum dilanjutkan, baru mungkin lahan yang disiapkan, pekerjaan konstruksi belum ada. Ya, ini kalau kita lihat di sini. Dan nanti akan terus ke Rajek, bahkan akan terus ke Balaraja. Nah, kenapa PIK 2 disambungkan? Karena yang kita lihat selain area Kosambi tentunya banyak mungkin kawasan pergudangan, industri, dan lainnya. Juga PIK 2 itu adalah kawasan dengan banyaknya hunian-hunian, kemudian ada mungkin super blok ya, ditambah lagi adanya tempat-tempat wisata, tempat-tempat komersial. Dan tadi yang kita lihat itu ada expo ya, ataupun convention exhibition center yang cukup besar dan memudahkan untuk pelaksanaan acara-acara besar, acara-acara berskala internasional di area tersebut. Kita langsung coba dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah PIK 2. Dari area keberangkatan langsung saja kita akan menelusuri jalan menuju ke arah Jakarta. Terminal 3 ini lebih banyak memang flight ataupun penerbangan internasional, dan ini merupakan terminal yang baru, saat ini masih mencukupi untuk mengakomodasi jumlah penumpang yang menggunakan layanan Terminal 3 ini untuk keluar negeri, datang dari luar negeri, atau juga ada sebagian yang lokal. Sebenarnya untuk bandara sendiri ada rencana pengembangan Terminal 4 di seberang sana, namun belum dilanjutkan karena belum diperlukan. Untuk penerbangan-penerbangan yang pernah ya kita dengar itu ada A380 yang pernah mendarat. Penerbangan berbadan lebar ya, pesawat-pesawat berbadan lebar itu ada Boeing 747, kemudian Boeing 777 dan A350, A330 dan pesawat lebar lainnya. Jadi Soekarno-Hatta itu sudah memadai lah untuk menampung dan juga melayani penumpang-penumpang internasional dengan penerbangan-penerbangan yang menggunakan flight ataupun pesawat-pesawat berbadan lebar. Dari arah bandara kita langsung belok menuju ke akses tol Katara ya, seksi 1 Kataraja di sini. Berarti ini akan sampai ke arah Balaraja nantinya, karena secara keseluruhan memang tol ini dirancang akan tersambung juga dengan tol Semanan, Rajek, dan Balaraja. Belum ada pembayaran di gate. Di sini gate-nya juga masih berupa kanopi saja dengan informasi di bagian atas. Kemudian jalan ataupun lajur jalan yang kita bisa lihat di sini sudah punya marka jalan yang cukup baik. Garis kuning di bagian kanan, kemudian ada garis putih, dua-duanya tidak putus-putus di bagian kiri, serta ada bahu jalan. Terdapat lampu penerangan yang mencukupi ya, ada di bagian pinggir dan juga ada di bagian tengah. Nah, setelah agak jauh dari akses ataupun gate tadi, jalannya terbagi dari 2 lajur sehingga bisa mengakomodasi 2 kendaraan roda 4 yang melalui jalan ini menuju ke arah PIK. Petunjuk jalan juga sudah cukup lengkap ya, termasuk informasi-informasi kecepatan dan juga petunjuk arah. Kita lanjutkan untuk kualitas jalan. Di sini diaspal dengan baik dan mulus. Biasanya untuk tol-tol yang baru itu hanya beton saja ya, jadi biasanya agak lebih mudah mengikis ban kendaraan yang melewatinya.
Baik, di depan kita sudah melihat gedung yang ada di PIK 2 dan kita sudah sampai di area PIK 2, hanya saja untuk akses keluarnya tidak berada di dekat gedung ini atau di sekitar Pasir Putih ya, Pantai Pasir Putih, melainkan nanti akan ke arah lingkar PIK 2 yang menuju ke Greenbelt. Di peta nanti akan kelihatan ya. Belum banyak kendaraan yang melalui area ini, mungkin ada yang belum tahu atau memang lebih banyak yang dari arah tol Jor 1 atau dari arah Pluit misalnya. Area di pinggir jalan diberi pembatas, kemudian juga ada taman-taman serta pepohonan yang mulai tumbuh ya. Nah, ini penting karena kawasan ini tentu panas dikarenakan juga berada di pinggir laut. Adanya pepohonan, adanya ruang terbuka hijau membuat suasana menjadi lebih sejuk dan kualitas udara menjadi lebih baik. Kita lanjutkan perjalanan. Jadi aksesnya memang dibuat melingkar ya. Kemudian akses PIK 2 yang dari arah PIK 1 berada di samping tol yang kita lewati. Nah, di depan ini sudah ada keluar ya, Kosambi, kemudian ada Dadap, lalu ada Salembaran. Nah, untuk yang Kosambi itu belum dibuka, kemudian untuk yang Dadap juga sama, melainkan PIK 2 yang sudah bisa dilewati. Jadi bagi yang ingin ke Kosambi, jangan terlebih dahulu menggunakan tol ini karena masih ditutup aksesnya. Sebenarnya di bagian kanan itu sudah ada petunjuk untuk menuju ke arah nantinya Teluk Naga ya. Dari Teluk Naga akan tersambung ke arah Rajek. Sedangkan PIK 2 sendiri nanti kalau kita lihat di peta itu bahkan sampai ke area Pasir Putih atau Tanjung Pasir lebih tepatnya, dan hampir sampai ke arah Dadap. Nah, ini adalah ujung dari tol PIK 2 ataupun tol Kosambi 1 yang masih ditutup, dikasih barrier beton berwarna kuning hitam. Kemudian akses yang kita lewati kembali hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan, dan di depan ini adalah gate-nya. Di sini kita akan tapping. Kalau misalnya tadi dari arah tol Sediatmo ada gate-nya, di sini ada gate, berarti modelnya tertutup atau terbuka. Kemungkinan yang di awal itu adalah untuk tapping, kemudian di sini membayar. Terdapat petugas yang standby, dan ini sudah di hari yang ketiga ya, karena 9, 10, 11. Memastikan segala sesuatunya beroperasi dengan baik, atau ada para pengendara yang butuh bantuan, mereka akan siap membantu dan bertujuan agar perjalanan tetap lancar ya di tol yang baru yang fungsional ini. Keluar ke arah Kosambi Timur, Dadap dan Salembaran di sini masih ditutup dengan barrier plastik. Jadi yang bisa dilalui adalah yang ke arah PIK 2. Nah, ini simpang susunnya ataupun interchange. Oh, ada Kosambi Barat ya dan Salembaran Jati. Sama halnya dengan akses jalan tol di sambungan ke arah tol Sediatmo, di sini juga kita lihat untuk penerangan jalan juga sudah ada ya. Kalau yang tadi itu lampunya ada di dua sisi yang harus diterangi ataupun dua jalur, yang ini hanya satu jalur. Nah, dari atas ini kita sudah bisa melihat kawasan PIK 2. Di ujung depan ini jalan akses tol bertemu dengan jalan lingkar Muhammad Tamrin dari PIK 2, dan ada patung nampaknya Jenderal Sudirman ya, karena di depan sana langsung jalan Jenderal Sudirman PIK 2.
Kita akan berbelok ke kiri menyusuri Jalan Tamrin. Ini adalah jalan lingkar yang ada di PIK 2. Lalu di bagian depan sana akan bertemu dengan kali Greenbelt-nya PIK 2. Apa yang kita bisa lihat di kawasan PIK 2 ini, segala sesuatunya tertata dengan baik. Kemudian infrastruktur ataupun jalan utamanya cukup lebar, punya 3 lajur dan 1 lajur untuk sepeda. Lalu lokasi-lokasi hunian itu juga jauh dari pinggir jalan ya. Kalau misalnya nanti ke depan in case harus ada pelebaran jalan atau penggunaan lahan-lahan yang seharusnya untuk ruang terbuka hijau, itu tidak akan ada kasus-kasus yang misal ya bangunan-bangunan liar yang kita temukan di pinggir kali misalnya, atau juga di pinggir-pinggir jalan. Barusan itu SPBU BP atau British Petroleum, dan stoknya habis, yang ada hanya diesel. Selain hunian, yang kita lihat juga banyak area-area komersial dan penataannya cukup bagus, serta yang jelas kawasan ini rapi ya, bersih. Nah, ini yang memang diharapkan dari sebuah kota. Kok beda? Kan beda tuh. Supermarket tuh. Baik, kita sudah putar balik. Kemudian ini tadi gedung ataupun bangunan yang cukup luas, cukup besar. Yang kita lihat adalah bangunan NICE ataupun Nusantara International Convention Exhibition Center, yang bisa dipakai untuk pameran-pameran, expo-expo berskala internasional, dan tentunya menampung banyak sekali para pengunjung, jadi tidak perlu khawatir. Biasanya yang ada pameran-pameran seperti ini di BSD ya, Kemayoran, dulu di JHCC di kawasan pusat kota Jakarta. Secara lokasi untuk kawasan PIK 2 ini masuk ke dalam Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan pembangunan dari tol Katara dan juga Kataraja sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sepanjang jalur tol. Ya, karena aksesnya bisa menjadi lebih cepat menuju ke kota Jakarta atau juga menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah Jalan Lingkar Muhammad Tamrin. Kemudian yang kita lihat ini ada bangunan yang cukup besar, itu tadi Expo NICE, dan jalan ini ketemu kembali dengan bundaran yang ke arah PIK 1 yang ada Pantai Pasir Putihnya di bagian pinggir ya. Ini adalah Greenbelt, ini ada kali di bagian tengah dengan area terbuka hijau, taman-taman, dan mungkin karena hijau dan melintasi dari jalan lingkar tersebut disebut mungkin sebagai Greenbelt. Bagi yang pernah ke PIK 2 dan mengunjungi semacam kanal-kanal yang ada bangunan-bangunan Belandanya atau La Riviera namanya. Nah, ini berada di sekitar sini. Ya, masuk di dekat jalan lingkar, kemudian nanti ada akses ke arah utara sedikit dan bertemu dengan kawasan tersebut, atau juga yang mengunjungi ada gate naga ataupun gerbang naganya. Nah, akses tol sendiri sebenarnya kalau lurus itu menuju ke Jalan Sudirman yang ada patungnya, namun secara arus lalu lintas itu diarahkan, direkayasa ke kiri menuju ke Jalan Tamrin. Baik, sebelumnya untuk ke PIK itu melewati tol Jor 1 atau juga bisa mungkin dari arah Muara Karang ya. Kemudian menyeberang ke arah Pulau Golf ataupun Golf Island, dan menyeberang lagi ada jembatan di sana menuju ke Pulau Riverwalk Island. Nah, Riverwalk Island ini sebenarnya secara ukuran nanti akan sama besarnya dengan Golf Island ya, kurang lebih. Namun saat ini masih dalam tahap penyelesaian reklamasi, dan kalau setelah
selesai mungkin akan mirip dengan si Gulf Island. Lalu sampailah ke kawasan Peak 2 ya, mungkin agak lebih jauh dari akses yang nanti akan dibuka dari arah Pluit langsung menuju ke Peak 2, walaupun saat ini belum selesai ya overpassnya. Nah, pengembangan Peak 2 sendiri itu masih akan terus ada melewati kawasan Tanjung Pasir ya, sampai ke arah mungkin di sini mana masuknya Dadap atau juga ke arah Rajek. Ini sudah ada coupling-couplingnya, mungkin tinggal melanjutkan pembangunan saja yang kita bisa lihat, dan ada akses jalan yang baru di sekitar sini. Nah, kawasan-kawasan inilah yang diharapkan untuk dapat berkembang dengan berkembangnya akses serta juga properti-properti yang ada di kawasan utara Kabupaten Tangerang yang masuk ke dalam Provinsi Banten. Kepulauan Seribu itu cukup dekat ternyata dari Jalan Lingkar Peak 2 yang ada di sini. Kalau kita tarik garis lurus ke Pulau Bidadari itu hanya 4 km. Atau 3 km ke pulau-pulau lain yang lebih dekat ya. Biasanya kalau ke pulau sana itu mungkin akan makan waktu naik boat ya. Cukup lama karena dari marina. Baik, bagi yang ingin mengetahui secara jelas ya jalur menuju ke Peak 2 dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, silakan diikuti video ini, nanti bisa menyusuri pecahan jalan ke arah tol Jor 1 dan juga ke arah Peak 2 langsung, serta gate yang harus dilalui. Dan bagi yang ingin mencoba dari Bandara Soekarno-Hatta mungkin menuju ke Peak 1 tidak lewat Jor, bisa dilanjutkan esok ya, karena masih buka sampai tanggal 20.
lambat doang. Cepetan truk ya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.